Dalam salah satu konsep, Internet of Everything diawali dengan Internet of Things. Konsep IoT, semua benda terkoneksi dan bisa berkomunikasi melalui internet. Dan Internet of Everything menyempurnakan konsep Internet of Things. Internet of Everything memungkinkan semua hal terkoneksi, termasuk manusia, data, proses, benda-benda, semuanya terhubung via internet. Jadi di dalam eWorld ada konsep tentang IoE dan IoT. Jadi konsep itu menjelaskan segala sesuatu yang terhubung dengan internet akan tersinkron data-datanya. Jadi segala platform menggunakan sinkronisasi untuk menentukan segmentasi mereka. Jadi dari segmentasi tersebut mereka dapat membuat dan mengemas yang dibutuhkan atau disukai oleh masyarakat. Jadi pada intinya analitik data merupakan gerbang untuk membuat segmentasi pasar dalam meraup keuntungan. Hello. 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 Oh, hello, Barney. Hello. 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 Bonjour. Hi. Yellow. Hello. 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 Yo, yo. Hello. 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 Kemunculannya iPhone membuat dunia semakin gempar. Karena apa? iPhone merupakan sebuah inovasi baru, istilahnya seperti tahap baru dari sebuah handphone. Jadi terdapat fitur-fitur yang lebih canggih dan mendukung yang terdapat di iPhone tersebut. Berbeda dengan HP-HP yang kita gunakan sebelumnya seperti masih menggunakan keypad dan bentuknya biasa saja, dan untuk mengakses sebuah internet itu sangat lambat. Jadi fitur-fiturnya hanya bisa menggunakan SMS dan juga telepon saja. Jadi iPhone itu pada zaman saat iPhone pertama keluar, yaitu iPhone 3G, itu sangat menggemparkan dunia. Karena apa? Fitur-fiturnya yang baru seperti kita dapat ber-SMS dengan orang lain, kita dapat menelpon orang dengan cepat, terus mengakses informasi dengan cepat, dan kita juga bisa menggunakan email, bentuknya yang berbeda juga dengan HP-HP sebelumnya. Dan iPhone ini juga dapat menggunakan touchscreen dan sudah dapat menggunakan GPS, sehingga itulah membuat semua orang gempar ketika kemunculan iPhone tersebut. Oke, sekarang saya akan membahas perbandingan antara iPhone X dengan generasi iPhone 11. Untuk generasi iPhone X sendiri ada iPhone X, XR, XS, dan XS Max. Yang kemudian di iPhone generasi 11 itu ada iPhone 11, 11 Pro, dan 11 Pro Max. Kita langsung membahas di iPhone X. Untuk fitur-fitur di dalam iPhone bisa kita lihat di sini. Yang kemudian ini. Nah, kita akan membahas dari segi fisik. Pada segi fisik ini diberikan material oleh iPhone, yaitu stainless steel, dan di iPhone XR ini sudah menggunakan kaca. Nah, sebenarnya menjadi ikonik pada iPhone X ini sudah tidak adanya home button. Kemudian sedikit upgrade pada segi kamera, yaitu kameranya sudah vertikal. Jika pada generasi sebelumnya masih menggunakan kamera bulat seperti ini. Oke, kita langsung bahas ke iPhone 11. Nah, yang menjadi ikonik di iPhone 11 adalah kameranya juga. Bisa kita lihat di kamera iPhone 11 ada dua, yang fungsinya untuk wide dan ultra wide. Kemudian di iPhone 11 Pro, yang fungsinya untuk ultra wide dengan telefoto. Nah, pada iPhone 11 juga sudah diberi penambahan lagi dari segi warna. Tidak jauh berbeda dengan iPhone sebelumnya, tentu pasti dilakukan penambahan seperti upgrade, namun sepertinya tidak terlalu signifikan, karena setiap generasi seperti hanya ditambah satu poin, dan setiap generasi selalu begitu polanya. Sebuah produk perusahaan Apple yang kedatangannya selalu ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Pada tahun 2007, awal keluarnya iPhone hingga saat ini tahun 2020, perusahaan Apple sudah meluncurkan banyak generasi-generasi dengan kelebihan-kelebihan di setiap serinya.
Meski harganya mahal, antusias masyarakat terhadap produk-produk iPhone ini tidak lantas surut. Kita bisa lihat antusias masyarakat yang dilansir dari detik.com, di mana terlihat foto-foto bagaimana antusias masyarakat terhadap iPhone di generasi pertama yang dimunculkan oleh perusahaan ini di tahun 2007. Konsumen terlihat rela antri, bahkan ada yang membuat tenda agar bisa bermalam supaya mereka menjadi salah satu pemilik pertama iPhone tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, perusahaan Apple meluncurkan seri terbarunya yaitu iPhone X dan juga iPhone 11. Walaupun harga iPhone ini dipasarkan dengan harga di atas 15 juta, hal ini tidak mengurangi antusias masyarakat untuk membelinya. Jika kita melihat perbandingan antara iPhone pertama dan kemunculannya di era teknologi saat itu, dengan perkembangan iPhone saat ini yang masih diiringi dengan tingginya antusiasme masyarakat, kita tahu bahwa ada yang menyebut kecerdasan iOS, alasan rendahnya malfungsi dari produk iPhone, dan sifatnya yang tahan lama menjadi alasan pilihan smartphone jatuh kepada produk Apple ini. Namun, jika memang benar demikian, kami menemukan bahwa pemilik iPhone sering mendapati diri mereka, dalam tanda kutip, merasa nyaman karena kontrak mereka berakhir tepat saat iPhone baru dirilis. Lantas, yang jadi pertanyaan kami ialah, jika produk ini punya software yang canggih dan tahan lama serta dapat di-upgrade berkala, kini dinamika masyarakat modern. Iklan ini menjadi cara Apple menyampaikan pesannya perihal nilai-nilai iPhone. Apple tahu betul bahwa style adalah salah satu hal yang kini dicari oleh masyarakat modern yang ingin menjadi bagian dari hal itu. Tanpa menilai upaya ini baik atau buruk, Apple kini telah mengubah taste into significant accounting. Saat teknologi berubah menjadi bagian dari fashion, Apple is well placed to take advantage. Bagaimana tidak, sebut saja Angela Ahrendts, mantan kepala tim retail Apple, merupakan mantan CEO brand fashion ternama Burberry. Angela dinilai punya nilai dan fokus yang sama dengan iPhone, sehingga seperti brand fashion terkenal Burberry, Angela diharapkan mampu membawa kesuksesan yang sama pada brand smartphone milik perusahaan Apple ini. Selanjutnya, dengan memanfaatkan citra iPhone yang pada kemunculannya disebut Steve Jobs pada 2007 lalu sebagai revolutionary product comes along, serta kemampuan perusahaan ini melihat dinamika masyarakat modern, iPhone telah dan sedang membangun kesan bahwa gadget adalah bagian dari gaya hidup. Dan jika kini Anda bertanya, bagaimana bisa masyarakat modern yang telah menggunakan iPhone nyaman bila kontraknya habis tepat saat iPhone baru dirilis? Jawabannya sederhana. Since style is dynamics, so do the iPhones. iPhone is something you wear as much as use.